Jadi begini, Presiden Jokowi ini kan sudah akan memasuki tahun ke-9. Iya. Tahun ke depan artinya ini ada tahun ke-10 dan tahun terakhir. Mari kita lihat apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah gitu. Salam waras. Kami gak bakal mundur. Halo sobat YouTube semuanya. Pada kesempatan kali ini saya kembali akan mereaksi video yang terus viral, yaitu Ketua PBNU yang mengajak Presiden Jokowi untuk mundur secara baik-baik atau berdarah-darah. Simak. Gak wedi arek iki. Durung lulus kuliah wis aneh-aneh, gak wedi. Lah persamu kon niku Ultraman. Lek Ultraman niku membela kebenaran, tapi lek awakmu membela kebatilan. Kon dibayar piro? Gawe ngerusak negaramu dhewe, he? Apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah gitu. Lalu kalian di mana ketika undang-undang perampasan aset korupsi itu belum diketuk palu? Kalian di mana? BEM UI. Jujur saja kamu ingin melengsarkan Jokowi dengan cara yang tidak hormat, bukan? Seorang tokoh yang bekerja, yang menjadikan presiden terbaik sepanjang masa pemerintahan Republik Indonesia, kamu ingin lengsarkan dengan cara yang tidak hormat, dengan alasan membungkam demokrasi dan menghambat pelaksanaan pemberantasan korupsi. Kalian lupa ya bahwa kalian sama sekali tidak bergerak ketika ada undang-undang terkait korupsi itu. Lalu berdalil ini surat maklumat yang bakal mungkin akan menjadi gerakan masyarakat. Masyarakat yang mana? Saya sebagai masyarakat tidak pernah menitip amanat kepada BEM UI. Hei, apalagi yang bisa kalian lakukan selain menjatuhkan pemimpin negara Republik Indonesia? Tidak harus dijawab sama Jokowi katamu, tapi Jokowi tinggal pilih mau turun secara baik-baik atau dengan berdarah-darah. Katamu tidak harus dijawab sama Jokowi. Ya, ketika kamu mengatakan tidak harus dijawab sama Jokowi, saya beranggapan wah cerdas nih. Berarti dia tahu dalam proses sebuah surat ketika kita menyampaikan ada prosesnya. Begitu pula ketika kita mengusulkan sesuatu ada prosesnya. Dari bawah sampai ke atas. Butuh proses. Namun ketika di akhir kalimat kamu mengatakan tinggal pilih mau turun baik-baik atau berdarah-darah, disitulah saya menangkap tujuan Anda dalam melengsarkan Jokowi dengan tidak hormat. Lalu mengatakan bahwa ini adalah gerakan masyarakat. Bukan gerakan masyarakat, gerakan orang yang punya kepentingan. Hei para BEM, selain mengusik kepemimpinan negara ini, ada banyak hal ketika kamu dari tempat kontrakanmu atau dari rumah ke kampusmu, ada banyak hal di masyarakat yang perlu kalian angkat jikalau kalian benar-benar peduli sama bangsa ini. Mungkin kalian ada kegiatan-kegiatan yang menyalahi aturan, kalian bisa menyuarakan. Bukan tentang turun dan bertahannya seorang pemimpin saja. Sebenarnya kalian itu bergerak untuk rakyat atau bergerak untuk orang-orang yang punya kepentingan. Karena bukti kalian bilang bahwa Jokowi membungkam gerakan untuk memberantas korupsi, tapi ketika undang-undang anti korupsi dicanangkan dan belum diketuk palu, kalian sama sekali tidak melakukan aksi seperti surat dan ataupun gerakan yang berdarah-darah itu tidak kalian tunjukkan. Kalian tidak bersama pemerintah, entah kalian bersama siapa. Kalian tidak bersama rakyat tapi membawa nama rakyat. Salam waras, semoga kedepannya masyarakat itu semakin. Kita lihat apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah gitu. Hebat ya Ketua BEM se-Indonesia ini cara ngomongnya. Bro, so merasa hebat ya? Hah? Lu kira kami pendukung Pak Jokowi ini akan diam ya? Ingat ya, kami siap mengawal Pak Jokowi, menjadi garda terdepan untuk mengawal Pak Jokowi. Maksud lu berdarah-berdarah gimana bro? Hah? Mau berdarah gimana? Hah? Ingat ya,
kami nggak bakalan diam. Bukannya memperjuang mendukung undang-undang program Pak Jokowi, ya, undang-undang perampasan harta para koruptor. Ingat ya, musuh terbesar Indonesia itu adalah para koruptor. Salam waras, kami nggak bakalan mundur. Saya mau kasih 2 fakta di sini. Pada saat pergerakan 98, semua elemen mahasiswa bergerak serentak di Jakarta. Ada satu kampus yang tidak gabung dengan kami. Tahu kampus apa? UI. Dengan alasan ada himbauan dari rektor. Mereka hanya bergerak 2 hari lalu mereka stop. Jadi tidak heran penerusnya sekarang seperti ini. Amin Rais, pada saat dia orasi di hari kelima pergerakan, kami turunkan. Bayangkan, saat orasi kami turunkan. Karena orasinya tidak sejalan dengan semangat kami. Tahu nggak kenapa sekarang banyak sekali yang teriak turunkan Jokowi? Karena kalau presiden turun sebelum masa jabatannya, maka semua kebijakan presiden bisa dianggap cacat dan dibatalkan. Lalu apa yang terjadi? Kepemilikan saham Freeport 51% bisa batal. Terus larang ekspor bahan mentah sumber daya alam atau hilirisasi bisa batal. Pemerataan infrastruktur di Indonesia Timur bisa batal. RUU perampasan aset bisa batal. RUU Omnibus Law kesehatan bisa batal. RUU pembatasan uang kartal tidak jadi dibahas. Triliunan hutang BLBI yang akan ditagihkan oleh pemerintah bisa batal. Dedolarisasi bisa batal. Perjanjian Ambalat yang baru saja kita tanda tangani bisa batal. Padahal menurut Malaysia ada 1,9 triliun dolar Amerika minyak yang terkandung di sana. Lalu yang teriak-teriak turunkan Jokowi ini bela rakyat apa bela asing? Sebenarnya siapa sih di belakang kalian? Melki, kamu itu BEM itu adalah ketua, bukan raja dari semua para mahasiswa. Ideologinya di sini saya lihat kan kamu sendiri, belum tentu mahasiswa semua punya ideologi yang sama. Ya, kok saya nanya sendiri, kamu ngancam-ngancam, apa semua mahasiswa seperti itu? Hah? Coba pikiran tau. Kamu hidup di Indonesia, kamu sekolah di Indonesia, orang tua mendidik kamu untuk menjadi manusia yang baik-baik saja, bukan untuk mengancam seperti itu. Kalau protes boleh lah, namanya juga kritik ke mahasiswa, itu ideologi mahasiswa. Yang saya tanya, kenapa kamu mengancam ini setelah Amin Rais itu mengatakan pengancaman, terus kamu ikut ngancam? Gayamu kayak semua mahasiswa itu kuasamu. Kamu gaji kan mahasiswa itu? Pakai yang cerdas dong. Kamu sekolah di situ kan untuk jadikan cerdas, bukan sebodoh itu. Kamu gak mikir, kamu toh turun gak akan mampu gak mengubah semuanya itu, gak akan mampu. Turunkan Jokowi, nurunkan Jokowi. Kalau nggak mau turun baik-baik berdarah-darah, yang mau kamu bikin berdarah itu siapa? Ini bukan kritik, tapi ini ancaman sudah. Kamu sudah pada ranah-ranah pidana sih. Pak Jokowi berlembut hati, mungkin masih tertawa lihat kelakuanmu kayak gitu. Saya lihat wajahmu itu bukan wajah cerdas. Saya heran kok bisa jadi ketua, memprovokasi semua mahasiswa menjadi seperti itu. Kamu ingin negara ini tenang kan? Tapi kamu mencoba mahasiswa, ngajak semua mahasiswa untuk menjadi negara ini jadi tidak tenang. Ya belajarlah, belajar dengan baik. Jangan bodoh. Mahasiswa itu bukan kambing conge yang enak aja kamu peralat. Emang kamu bayar mereka? Jangan-jangan sebaliknya nih mahasiswa yang menurunkan kamu. Bacot kamu itu. Hati-hati. Elemen masyarakat sipil itu bergerak, tidak hanya mahasiswa, ada buruh, teman-teman petani, teman-teman nelayan, semuanya bergerak. Semuanya ada amarah publik, suara masyarakat yang tidak
tersampaikan dengan baik ke dalam gitu, ataupun mereka Ketua BEM UI siap berdarah-darah demi menurunkan Bapak Presiden Joko Widodo. Buset, buset, buset. Sampai mau berdarah-darah itu ya, yang mau nurunin Jokowi. Ampun, kalian ini mahasiswa atau prajurit Fir'aun, Pak? Mending pada sekolah yang bener. Apa sih Bu? Udah enak sekolah dibayarin sama orang tua, malah pada demo gak jelas ini itu, katanya demi rakyat, demi rakyat. Rakyat yang mana? Nih kalau nggak sekolah ntarnya kayak saya cuma jadi supir tuh, kayak gini tuh jadi mekanik tuh, item. Udah enak sekolah, uang jajan dikasih sama orang tua. Ngapain ikutnya nebo? Aduh, ini Indonesia mau susah bang, orang Indonesia ya kalau mau diajak maju. Caduk tuh katanya. Susah kalau mau diajak maju. Kemarin ada yang bilang katanya jalan tol itu hanya untuk orang kaya. Saya yang miskin aja bisa menikmati. Masih syukur kalian yang kaya-kaya diperhatiin sama pemerintah. Lah kita yang miskin juga masih bisa menikmati itu jalan tol. Aduh, pada heran nggak? Maksudnya pemikiran gini tuh, saya juga orang bodoh. Saya orang bodoh, cuma lulusan SMP. Tapi masalah gini saya juga ngerti gitu ya. Aduh, lah ini yang pada sekolahnya tinggi-tinggi, S1, S2, S-channel malah kayaknya ya. Aduh, bingung ini. Jadinya, jadi yang bodoh tuh saya apa kalian ya? Coba perjelas dong, pusing ini pala. Kasih tahu, kasih paham nih tukang kuli. Tapi kalau mau main ancam gitu ya, dengan kekuatan massa, kalian harus ingat Pak Jokowi juga punya relawan yang jumlahnya ratusan kali lipat lebih besar dari semua yang kalian punya. Ya kalian cuma bisa mengarahkan berapa orang sih dalam demonstrasi beberapa tahun terakhir ini? Berapa banyak gitu? Ratusan kali lipat lebih besar relawan Jokowi dibandingkan kelompok kalian gitu. Kalian itu nggak ada apa-apanya, kecil aja kalian ini. Jadi kalau si ketua BEM UI merasa dia sudah melakukan konsolidasi besar-besaran katanya ya, yang siap 3-4 kali lipat lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Saya jadi teringat dengan Amin Rais gitu ya. Apa jangan-jangan kalian satu frekuensi? Ya karena kok kebetulan sekali gitu kan, baru beberapa hari yang lalu Amin Rais itu mengancam Pak Jokowi untuk dilengserkan dengan people power. Ini sekarang kalian gitu ya. Apa jangan-jangan sama kalian ini? Bohirnya sama atau gimana? Tapi dari sini hikmahnya gitu ya, bagi Amin Rais, nampaknya Amin Rais sudah bisa mati dengan damai gitu, karena sudah bisa melihat kader-kader selanjutnya atau penerus-penerus selanjutnya, atau Amin Rais KW gitu ya, dari adik-adik mahasiswa yang coba ingin melakukan penurunan presiden secara berdarah-darah. Jadi Amin Rais gak perlu khawatir kalau dia besok atau lusa mati, sudah ada penerusnya, sudah ada banyak KW-KW-nya. Yang kalau bicara suka ngancem-ngancem gitu ya. Apalagi saya juga lihat video si ketua BEM UI ini mengatakan, mempermasalahkan buzzer katanya. Kita harus hentikan alokasi dana buzzer kalau ada. Lah kalau ada katanya, kenapa nggak kamu cek itu ada atau enggak? Kok masih bilang kalau ada? Ya karena aneh aja gitu. Bagi saya gitu ya. Saya juga kan orang yang sering disebut buzzer oleh banyak komentar-komentar di kolom YouTube ini gitu ya. Ada juga orang yang bilang kayak gitu ya. Kalau saya ini buzzer gitu ya, sekalipun misalkan ada banyak orang dijadikan buzzer gitu ya, kalian nggak perlu khawatir dengan buzzernya. Karena apa? Karena opini-opini yang saya sampaikan, kalau itu salah, sebuzzer-buzzernya saya, itu bisa dipatahkan dengan mudah kalau opini saya salah gitu. Nah pertanyaannya, bisa atau enggak kalian membantah opini saya? Kan itu. Jadi bukan urusan buzzer atau enggak buzzer gitu.
Karena repot juga, orang yang bela pemerintah dibilang buzzer, sementara yang kritik atau anti dengan pemerintah dibilang pahlawan. Pahlawan demokrasi gitu. Padahal nggak bisa opini lah. Ya teman-teman, itulah semua tanggapan dari netizen dari berbagai media sosial. Dan saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih telah menonton semuanya dan sudah support channel ini. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.